Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini saya hendak bercerita tentang mujizat cinta, tentang the power of love, tentang kesetiaan dan kesabaran, dan topik ini menjadi penting. Nah, mudah-mudahan dengan topik kali ini kita introspeksi, apakah betul kita mencintai pasangan kita dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Nah, siapa tamu kita kali ini? Tamu pertama dan kedua yang akan saya undang di depan adalah Amir Hamzah dan Azah Ramdhani. Iya. Terima kasih Pak Amir yang dipanggil Pak Aam ya. Silakan di sini. Azah, apa kabar? Baik, Bang. Betulkah Anda harus menunggu 20 tahun lamanya sebelum akhirnya bisa menikah dengan kekasih pujaan hati Anda? Karena ketika pasangan hidup Anda akhirnya bersedia menikah, tapi ketika divonis kanker oleh dokter, dia malah memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Nah, anak muda yang bernama Azah, 1 bulan setelah kalian sepakat menentukan hari pernikahan, tiba-tiba kekasihmu divonis kena kanker darah atau leukemia. Dan ayah kekasih Anda memberikan pilihan. Azah, kamu tidak harus menikahi putriku karena risiko kematian kelihatannya akan ada di depan mata. Kamu boleh menghentikan niat untuk menikahi anakku, kamu kembali menjalani hidupmu. Itu pilihannya. Justru pada saat seperti itu, kamu bilang pernikahan dipercepat dan kalian menikah. Cuma belum tahu endingnya seperti apa ya. Apakah cerita itu betul? Jangan dijawab dulu, karena nanti saya akan bertanya. Nah, Azah, kamu boleh turun dulu. Saya bersama Pak Aam untuk menceritakan kisah hidupnya. Oke, terima kasih. Pak Aam, jadi 20 tahun penantian itu betul? Tuh. Kenapa sampai harus 20 tahun? Jadi kapan persisnya Anda jatuh cinta pada kekasih Anda ini? Jatuh cintanya pada pandangan pertama. Di Kurang usia? lebih kelas 4-5 SD. 4-5 SD? Iya. Di mana-mana anak seumur itu belajar, bukan kemudian jatuh cinta. Ya feeling aja. Oh, Bang feeling, Andi. suka. Suka. Suka banget lah. Jauh lebih dari suka. Oh, jauh lebih dari, ya cinta lah. Nah, siapa gadis yang membuat hati Anda kemudian berdetak lebih kencang? Nama panggilannya sih Neng ya. Neng. Orang Sunda. Asli namanya Ike. Oke. Apa yang membuat hati Anda yang masih cilik ini Iya. tergetar melihat gadis cilik ini? Waktu itu dia naik delman. Anda? Saya di sawah sama kerbau. Jadi pada saat Anda di sawah bersama kerbau, Neng Ike ini diajak oleh uaknya naik delman jenguk neneknya. Lalu saya melihat Ike ini seorang yang cantik, putih, pakai baju merah, peta merah, sepatu masih ingat merah. warnanya? Waktu itu dia memang kelihatan smart. Kapan saya bisa seperti itu ya, bersih gitu ya, naik delman. Saya kan belok gitu, kotor. Hitam, Hitam, kepanasan. nggak pakai alas kaki, kepanasan. Terus tiba-tiba ada putri yang datang dari Dan kayangan. kebetulan turun, Bang Andi. Oh, turun, berhenti? Sama si Uwa itu ngobrol sama bapak saya. Karena temenan waktu di SD, di sekolahan. Itulah pertama kali Anda melihat calon istri Anda. Calon ini. istri saya. Apakah getaran yang sama dirasakan oleh calon istri waktu itu? Saya kira enggak. Oke. Emang dia anak gadis situ atau dari kota atau bagaimana? Dari kota. Oh, dari kota? Ya, 7 kilo dari kampung saya. Tapi 20 tahun kemudian Anda baru bisa menikah dengan Ya. gadis cilik yang Anda jatuhin cinta ini. Betul Bang Andi. Oke. Kalau gitu kita langsung panggil aja ya kekasih Anda ini ya. Silakan. Oke, kita sambut Ike Hamzah.
Iya, pujaan hati. Iya. Masih bergetar nggak hatinya? Iya, pasti ya. Oke, terima kasih Bu Ike, silakan duduk. Bu Ike, tapi yang saya mau tahu, bocah Ike ini waktu itu punya perasaan yang sama atau tidak? Ya enggak lah. Aduh, Ya, kejam sekali. saya lucu gitu sebagai orang kota. Ini ada di kerbau, Aduh. di atas kerbau hitam, kotor. Gitu. Saya lihat, aduh gitu. Nggak ada yang menarik gitu. Nggak ada yang menarik ya? Sama sekali nggak kepikiran Oke. bahwa itu teh sebagai sebuah jatuh cinta atau Nggak rasa apa-apa sama sekali ya? ya anak kecil waktu itu saya belum. Oke. Waktu itu umur berapa kalau boleh tahu? Samalah kita Oh, sama ya? seumur. Kita malah saya lebih tua 1 tahun. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Untuk ternyata bisa kok menghadapi segalanya kesulitan di muka bumi ini berdua gitu, saling menguatkan satu sama lain. Sekarang, di masa pensiunnya, mereka habiskan waktu berdua dan tak lupa untuk berbagi. Mereka membuat Yayasan Amir Hamzah dengan mendirikan sekolah PAUD bagi anak-anak tidak mampu. Mereka meyakini cinta itu tidak pernah merusak dan selalu tumbuh. Inilah yang membuat mereka saling menguatkan. Baik. Ada bagian-bagian yang tidak disebutkan di video tadi. Saya coba melengkapi ya. Karena penantian 20 tahun itu bukan penantian yang begitu saja. Karena ada cerita tentang upaya dari seorang pemuda Aam untuk mengejar kekasihnya Ike. Kira-kira begitulah ya. Jadi Anda melanjutkan SMA, berharap bertemu, tapi pernah ketemu juga ya. 3 tahun kemudian, pada saat Lebaran, jantung Anda kembali nyaris copot. Karena gadis pujaan Anda muncul kembali di kampung. Begitu ya adegannya. Iya. Terus apakah Anda langsung menyatakan cinta waktu itu? Belum. Belum berani. Kenapa belum? Oh belum berani. Kenapa nggak berani? Minder aja. Kenapa minder? Karena saya posisinya status sosialnya jauh lebih di bawah dari Neng Ike ini. Jadi untuk mengungkapkan itu belum berani sama sekali. Tapi diem aja. Tapi saya pegangin terus cinta itu. Wih,
takut jatuh. Tidak dijatuhkan kepada orang lain. Sampai di situ Bu Ike, Anda belum merasakan apa-apa? Enggak ada apa-apa. Saya pikir ini saudara jauh yang ketemu lagi. Makanya saya bertanya gitu. Saya bilang, Kang Am mau nerusin SMA kemana nih? Gitu setelah SMA. Dan beliau menjawab, ya kalau nggak jadi pilot, saya jadi dokter. Terus spontan sekali saya bilang, oh itu profesi yang saya suka sekali. Karena profesi itu dipanggil panggilannya sesuai profesinya. Pilot dipanggil Cap, dokter dipanggil Dok. Ternyata itu menginspirasi untuk kayaknya saya harus ke profesi itu harus saya kejar. Biar si Enengnya mau naksir. Wah. Itu ceritanya. Oke, apakah betul? Betul. Berarti salah satu harus dikejar. Dan akhirnya Anda memang belajar di Curug ya? Betul. Berapa lama itu? Hampir 2 tahun. 1 tahun setengah. Nah, saya coba ringkas lagi. Jadi selama itu Anda belajar dan kemudian Anda sudah jadi co-pilot ya. Pada saat Anda jadi co-pilot, mulailah Anda ingin menunjukkan kepada pujaan hati ya, betul. bahwa Anda sudah sukses sebagai pilot. Jadi Anda kejar-kejar, Anda berusaha ketemu di rumahnya ya, di Jakarta. Ketemu atau tidak? Enggak. Enggak ketemu? Enggak. Dan apakah Anda tidak menganggap itu sinyal sebagai bahwa ini bukan jodoh Anda? Belum, waktu itu masih penasaran aja. Oke. Sebelum mendapatkan cerita dari Neng Ike ini, sudah punya pacar kah, sudah menikah kah? Jadi saya bawa-bawa itu cinta saya enggak. Tapi Anda tidak dapat informasi apakah pujaan hati Anda ini sudah menikah? Tidak ada kebetulan, nah itu yang membuat saya terus penasaran. Oke, ingin tahu. Ingin tahu. Bu Ike, jangan ketawa dong. Anda kayaknya menikmati penderitaan. Lucu makanya. Tapi Anda apakah tidak penasaran karena kan Pak Aam bolak-balik tuh, pemuda Aam ini kan bolak-balik datang. Anda nggak Di pernah? kepala saya ini saudara jauh yang pengen ketemu aja. Oh, tidak ada ini. Sementara Cuman ini. rada aneh waktu ngasih oleh-oleh dari Bali ya. Kok ngasih oleh-oleh dari Bali gitu, baju Bali lucu-lucu. Terus kakak saya bilang, ini ada oleh-oleh tuh dari Aam gitu. Tapi ya saya nggak ketemu dan saya nggak nyari dulu soalnya nggak ada handphone ya. Iya, komunikasi sulit. Sulit. Ya. Jangan membayangkan seperti sekarang ya. Betul, Pak. Tapi ada satu titik yang saya dengar bahwa Anda akhirnya mulai berpikir bahwa jangan-jangan dia memang bukan jodohku. Anda mulai ikhlaskan, mulai pasrah. Itu berapa lama setelah Anda mencoba? Kurang lebih 3 tahunan lebih lah. Baru kemudian Anda merasa memang mungkin Ya sudahlah, kalau memang itu bukan jodoh saya, ya silahkan aja. Kalau masih ada jodoh, mungkin Tuhan akan mempertemukan kami. Gitu. Insya Allah kalau saya kerja jadi pilot, tidak akan membawa uang haram ke rumah. Cuma itu aja. Itu bikin meleleh. Pak Am, tadi kan saya bocorin dikit tuh. Akhirnya Tuhan mempertemukan Anda berdua kembali. Iya Bang. Tahun berapa itu? 1981. Anda sudah jadi pilot? Sudah. Oke, Udah jadi jadi pada captain. saat Anda menjadi pilot, dalam penerbangan dari mana ke mana? Jakarta, Surabaya. Dan ternyata penumpangnya ada seorang gadis bernama Ike. Nah, Ike Sujana ada di antara penumpang. Dan diceritakan atau yang saya dengar bahwa Anda tahu ada Ike di dalam pesawat itu. Bagaimana Anda bisa tahu? Sebetulnya saya tidak tahu, Bang. Oh, jadi tahunya bagaimana? Saya waktu itu ke belakang aja mau buang air kecil. Oke. Dan toiletnya kebetulan pesawat itu di depan. Dan ke belakang itu ada seat. Di paling depan itu ada seorang gadis duduk. Tapi lagi nengok ke jendela. Pakai kacamata hitam, rambut pendek, putih, kemudian pakaiannya wanita karir, pakai jas, blazer, kemudian pakai span pendek gitu. Anda ingat sekali itu ya? Enggak, saya juga waktu itu menerka-nerka sih dari muka sampingnya kayaknya Neng Ike ini. Wish. Tapi kan saya nggak berani di Iya. depan penumpang lain untuk menurut Neng Ike ya gitu. Terus? Saya akhirnya memutuskan nanti deh kalau sudah turun,
baru saya akan kejar. Kalau saya panggil Neng, dia nengok, Mm-mm. nah berarti benar. Oke, terus setelah pesawat mendarat, Mendarat, turun, dia turun, waktu itu belum ada garbarata, jadi turun tangga, kemudian iring-iringan dengan penumpang lain. Saya ngejar tuh dari belakang, Anda teriak. saya teriak, Neng! Gitu. Terus Berhenti noleh. dan menoleh. Wah, Bener. langsung hati itu blek gitu ya. Kalau di slow motion kan saya lari itu begini. Jadi terus, Tapi begitu udah deket, ha, dia bengong juga. Karena kaget Siapa? juga gitu. Aam, udah jadi pilot. Nah, terus reaksinya gimana? Reaksinya? Coba ceritakan reaksinya. Saya waktu itu lupa agak Ya, shock. posisinya kebetulan saya sebagai wanita karir yang cukup sibuk. Saya bekerja di salah satu perusahaan konglomerat. Dapat tugas ke Surabaya itu ada tender. Terburu-buru mau memberikan dokumen tender. Sehingga saya cuma, oke. Ini kartu nama saya ya. Ya dah gitu. Karena Cuma saya, begitu? Iya, Bang. karena terburu-buru gitu. Saya pikir, Kejam tapi di jalan, sekali. oh Kang Am udah jadi pilot ya udah segitu aja. Nggak ada sedikit ada. pun mulai Nggak perasaan merasa apa gitu? ditaksir masalahnya. Astaga. Nggak ada yang bocorin. Oke, jadi adegan itu mengecewakan sekali ya. Ya, saya tuh menunduk terus balik ke pesawat tuh lunglai aja gitu. Jalannya juga pelan gitu. Slow motionnya gimana? Slow motionnya. Sampai Jadi kecewa menengok sekali lah gitu. ya. Wah, Hati jangan-jangan Anda sudah terbawa juga. punya sudah punya pacar pacar atau suami. sudah punya Nggak sempat suami. nanya. Nggak sempet nanya. Nggak enak juga kalau udah punya pacar belum. Iya, apaan kamu ya gitu ya. Sudahlah gitu. Naik Jadi lagi. Anda kembali lagi, tapi sejak itu masih kepikiran Masih, karena belum ada jawaban atau belum nanya dan kepastian. belum dijawab. baik. Nah, pertemuan berikutnya kapan itu? Mungkin Neng Ike yang bisa. Coba. Ya, beliau sering kontak ke kantor, kadang-kadang ninggalin message, ninggalkan nomor telepon kontrakan. Yang satu hari, ini memang satu keajaiban sih buat saya. Ua ini kebetulan ulang tahun pernikahan ke-50. Saya kebetulan sudah punya rumah, saya bilang, Papa, saya manggilnya Papa Tasik, Papa, kita syukuran keluarga gitu di rumah. Kan ini 50 tahun pernikahan. Kebetulan Papa Tasik setuju. Tolong semua keluarga besar diundang yang pernah tinggal di rumah Citapen Tasik. Salah satunya di daftar undangan tuh ada beliau. Gitu. Rencana Tuhan memang luar biasa ya. Iya. Terus Anda Katanya datang. Aam undang, katanya Aam sudah jadi pilot. Saya bilang, oh iya saya ketemu. Waktu itu di Surabaya. Akhirnya datanglah kita kumpul di rumah. Dari situ udah tahu rumah saya, tinggal sendirian, saya nggak punya pacar. Rajinlah datang ke rumah, datang ke kantor. Gitu. gitu. Tidak dilepaskan lagi. Oke. Tidak Terus dilepaskan lagi, udah diikat. diikat. Nah, tapi kapan persisnya Anda menyatakan cinta dan Anda tahu bahwa Pak A mencintai Anda Kang itu Am nggak kapan? pernah bilang cinta. Oh, Minder, oke. nggak Jadi, berani. dari Kalau- mana Anda tahu bahwa Pak A mencintai Anda? Nah, lucu. Setiap pulang terbang pasti mampir ke kantor. Saya udah punya perusahaan sendiri. Nungguin. Saya pikir nih orang ngapain sih gitu. Kadang-kadang kalau pas datang jam makan siang, saya makan siang yuk. Kadang-kadang saya pulang sore, saya baru pulang, baru landing. Saya bilang, saya lagi di daerah Kemayoran, saya jemput ya. Karena saya jemput, kita makan malam yuk. Waktu itu saya tidak terpikir ini sebagai sebuah Sinyal cinta. tidak. Perasaan tuh kita punya teman, sahabat kecil, kita main sama-sama. Nah dalam prosesnya 1 tahun itu, tiba-tiba beliau mengatakan gini, Neng main ke rumah kakak saya yuk. Gitu. Oh boleh, saya mau diajak nih ke rumah kakaknya. Sekali, 2 kali, ketiga kalinya kakaknya bilang gini, ini nggak bagus nih kalian berdua-berdua gini. Kapan mau diresmiin? Gitu. Saya kaget. Saya juga kaget. Oh, jadi ini bukan skenario nih ya? Jadi Anda nggak ngatur tolong bilangin begitu, enggak ya? Enggak juga Oh, kelihatannya. jadi kakaknya spontan ini. Betul, kita lihat-lihatan, terus Terus? saya bilang gini, emang Kang Am serius? Gitu, Oh, saya tanya. Terus jawabannya?
Beliau diem aja. Diam aja Oh, nunduk. shock. Nggak berani lihat muka saya. Ah, terus? On the way home kan saya yang ngedrop beliau Di di tempat kosan. indekos-kosan, saya yang bawa mobil. Oh, terus? Saya tanya lagi begitu berhenti di depan pintu gerbang. Kang Am serius gitu. Beliau nunduk gini, lucu deh mukanya. Iya Neng, saya serius gitu. Terus saya bilang tunggu. Kalau serius, oke, saya pertimbangkan, tapi boleh nggak bilang ke saya jangan dibawa miskin ya. Oh, Gitu. terus gimana nih jawabannya? Saya bilang insya Allah. Lama. Sekian Oh my menit God, diem takut juga. gitu, kaget juga gitu. Kok kalimatnya seperti sadis gitu. Terus? Insya Allah kalau saya kerja jadi pilot tidak akan membawa uang haram ke rumah. Cuma itu aja. Terus? Itu bikin meleleh. Waduh. Walaupun ini diplomasi ini sebenarnya, jadi nggak yakin juga ini. Aduh, nanti kalau Kagetnya gini Bang Andi. Hah, Waktu itu saya udah mulai jadi pengusaha. Saya sudah mulai banyak mencium bau-bau nggak beres sebagai pengusaha. iya, Ketidakjujuran dan lain-lain itu sudah Iya. mulai gitu ya. Udah. tahu lah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mukanya soleh banget gitu ya. Yang saya nggak pernah nemuin di dunia usaha sesoleh ini. Yang bahasanya tiba-tiba insya Allah saya tidak akan bawa uang haram gitu. Wah, buat Anda ini istimewa Oh sekali. istimewa sekali. Di situ saya merasakan saya kayaknya mau deh jadi istrinya gitu. Baik, itu kejadian tahun berapa masih ingat? 82. 82. Oh, 1 tahun setelah pertemuan pertama itu ya? Iya, jadi saya bilang oke deh kita nikah 2 tahun lagi. Jadi saya bilang, kita nggak jadi nikah ya. Kang Am kaget, loh kenapa? Loh kalau dalam 2 tahun kita mutusin nikah terus saya meninggal ngapain? Nah, Bu Ika waktu itu divonis kena kanker apa? Kelenjar bening. Seberapa berisikonya itu? Dari beberapa pasien yang bersamaan dengan saya, mereka diputuskan antara 6 sampai 2 tahun itu adalah masa-masa kritis. Jadi, kalau sudah lewat dari 2 tahun, itu akan baik gitu. Tetapi 2 tahun itu justru pada saat saya sudah memutuskan mau menerima beliau. Gitu. Iya. Apakah sudah ditentukan hari pernikahannya waktu itu? Belum. Baru Tapi saya sudah bilang 2 sepakat tahun. mau menikah? Ya, baru Oke. saya nerima karena meleleh tadi. Meleleh tadi. Tahu-tahu dokter memvonis kena kanker Iya. getah bening. Waktu itu saya belum bilang ke ayah saya, tapi waktu saya laporan saya bilang, Pak, Kang Am serius. Ayah saya malah ketawa. Saya nggak percaya Am pilot gitu malah. Memang kalau dari wajahnya meragukan. Enggak, Bu. karena mukanya lebih cocok jadi ustadz. Mukanya Iya. soleh sekali. Jadi calon mertua dulu waktu itu belum merestui ya, nggak Belum- yakin ya. Iya, nggak yakin. Terus Masa akhirnya- pilot. Akhirnya untuk meyakinkan bahwa Pak Aam ini pilot, jadi gimana? Beliau bilang mau ikut terbang. Oh, ini Jadi- mertua agak kejam juga ini. Beliau Tentara. tentara. Calon mertua. Oh, tentara. Tentara. Oh, wajar ya. Terus kemudian bukan karena kejamnya, karena ketegasannya. Ya. Ketegasannya. Nah, kemudian ikut naik pesawat. Ya, jadi Mau lihat bener nggak ini? betul mau lihat benar apa enggaknya itu dengan memesan tiket Ike yang pesanin. Pesenin. Menjemput adik Menjemput saya adiknya di di Bengkulu. Bengkulu. Jadi penumpang saya request untuk terbang ke Bengkulu. Nah, ketika naik pesawat tidak mau duduk di belakang. Maunya di kokpit. Ush, calon mertua ini? Iya. Oh, waktu itu masih boleh ya? Masih boleh. Sekarang kan udah nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, terus duduk di Duduk di kokpit. jump seat di kokpit dan dari mulai take off di atas sampai landing nggak pernah ke belakang. Dia Makan ini pun bener nggak ini? Calon Iya, jadi mantu? dia diliatin terus Grogi saya. dong Anda ya? Iya, gitu. Apa benar, apa enggak mungkin ya Iya. seperti itu. Setelah itu, Setelah mendarat, landing, kemudian adiknya Ike naik ke pesawat, ikut lagi ke Jakarta. Di oh jadi kokpit. bapaknya naik lagi? naik, nggak sempat turun di situ aja. Di situ aja. Oh, dia nggak yakin juga ini. Jangan-jangan pesawatnya jalan sendiri ini. Bukan karena calon mantu ini. Betul. Oke, Nah, singkat selanjutnya. kata, akhirnya Ya, mertua begitu percaya. landing sampai rumah, beliau di pintu gerbang udah teriak, Mam,
bener tuh Aam pilot, boleh deh ngelamar gitu. Wah. Ore, gitu. Nah, tapi sayangnya kan Anda di hari itu ya, Anda divonis kena Ya, kanker getah beberapa bening. bulan Tapi kemudian. kenapa gara-gara itu kemudian Anda bilang kita nggak usah kawin? Oh, orang Atau saya aku mau nggak meninggal, ngapain saya nikah? Jadi saya bilang, kita nggak jadi nikah ya. Kang Am kaget, loh kenapa? Loh kalau dalam 2 tahun kita mutusin nikah terus saya meninggal ngapain? Gitu. Gimana waktu Anda dengar? Beliau diem aja kayak Shock patung, lagi lah. tapi antara gimana, antara hanya bilang gini, tapi Neng, Kang Am cinta sekali sama Neng, gitu. Oke. Terus saya bilang, apa iya ya gitu. Enggak deh. Jadi Nggak Anda usah deh, tetap- udah deh kita temenan aja ya. Kalau nanti mau menyaksikan saya meninggal nggak apa-apa gitu, udah Waduh. tapi temenin aja gitu. Waduh. Terus Kang Amnya bilang apa? Jadi gimana? Insya Allah Neng, kalau cinta itu bisa menyembuhkan penyakit juga. Saya ingin menjadi suami Neng dengan cinta sejati. Wish. Dan saya buktikan sampai hari ini. Tidak pernah berpaling ke lain hati. Wish. Jadi itu bukan gombal aja ya, tapi Anda betul-betul tulus menyatakan bahwa Tulus. Anda tetap ingin Ya. mendampingi Ya. yang menikah. Nah, sampai pada adegan itu Anda kemudian berubah pikiran atau bagaimana? Masih setengah hati. Kapan, Saya hanya punya waktu beberapa kali tes, apakah ini sudah nggak ada di badan saya. Dan akhirnya dari 2 kali tes terakhir dinyatakan negatif. Jadi Pak Am menanti dengan setia ini Betul, negatif dan saya bilang Kang Am negatif. Jadi kita masih punya waktu nih beberapa 6 bulan lagi atau hampir Iya, ya, untuk menikah. ya untuk sekian, karena saya barometernya saya ingin nikah umur 30 tahun. Waktu itu saya tahun 84 ya kita nikah ya. Iya. Yaitu kira-kira 6 bulan lagi lah ke pernikahan itu ada kecelakaan itu ya. Iya. Ada kecelakaan pesawat. Iya. Ada kecelakaan pesawat, Terus berhenti. Anda batalkan juga. Anda minta Iya, jadi dibatalkan lagi. saya udah mulai siap-siap. Saya pikir wah 6 bulan lagi saya nikah, saya udah sehat. Dapat telepon dari temennya, ini ada upacara penyerahan jenazah, Kapten siapa yang meninggal di Beranti gitu. Kita nunggu Ike di sini ya, biar lihat seperti apa gitu. Saya polos aja, saya nyetir ke Kemayoran, lihat upacara. Begitu duduk, saya sebelahan sama seorang istri penerbang yang sedang hamil 7 bulan gitu. Terus saya mulai lihat gini, loh kalau nanti saya lagi hamil 7 bulan, terus Kang Am ada dalam peti, loh ngapain saya nikah? Gitu. Aduh. Udah, saya bilang sama Kang Am, upacara belum selesai ya. Iya. Saya marah, saya pegang bajunya, saya bilang gini, batal nikah. Saya nggak mau seperti itu, gitu. Saya tunjuk itu ibu yang sedang hamil. Untuk apa? Gitu. Nggak tahu beliau gimana tuh waktu itu. Mana? Jadi waktu dengar begini Anda bilang ini, aduh. Ini mah dibandingkan dengan petir cemen. Jadi Anda nggak goyah juga? Iya, mental saya memang terlalu lama mungkin digembleng, di Curug juga. Setahun. Oke. Jadi mendengar kata-kata itu Anda nggak mundur? Cemen. Oke. Jadi Anda tetap Konsisten dan persisten aja. Oke. Kemudian hubungan berlanjut ya, masih ya. Tapi ada satu Pakai tip. perjanjian, Bang. Oh, perjanjian apa? Gini Neng ya katanya, kata Kang Am. Terus teman-temannya juga ikut mensupport. Boleh nggak Kang Am janji? Kang Am tidak akan meninggalkan Neng dengan kecelakaan. Ini kata Bu Ika. Saya. Oke. Jadi janji tidak akan meninggal Meninggalkan dalam saya kecelakaan. dengan kecelakaan. Dan berapa lama Anda akhirnya memutuskan untuk ya kita bisa menikah? Ya, dari itu 6 bulan kemudian kami akhirnya jadi nikah. Seandainya waktu itu saya dari kecil tetap bersama ayah saya yang tentara dan di Jakarta selamanya, saya nggak akan mendapatkan jodoh beliau ini gitu. Itu tali ilahi yang akhirnya Anda sadari. saya pikir luar biasa sekali. Tuhan sudah punya grand design tentang jodoh yang cintanya begitu tulus, cintanya begitu sempurna buat saya, cintanya yang Utuh. beliau mengatakan, Neng, cinta sejati itu tidak pernah merusak. Cinta sejati itu adalah
aktif, bukan benda pasif. Jadi selalu tumbuh dalam kondisi apapun, nanti kita mengarungi rumah tangga sampai kita wafat berdua pun cinta kita harus tumbuh. Itu namanya cinta sejati, dan saya setuju. Anda kok pinter ya? Jadi kalau saya tanya hari ini, apakah Pak Am dengan perjuangan yang panjang ya, jantungnya ditarik ulur tali ulur tadi berkali-kali gitu, seimbang dengan apa yang Anda rasakan hari ini? Ya pertama saya tidak pernah menyesal sedikit pun untuk memutuskan nikah dengan Neng Ike ini. Ya sampai sekarang saya masih tetap menyatakan cinta, kemudian saya juga tetap merasakan keseimbangan apa yang saya berikan dan saya mendapatkannya. Bolehkah berikan pesan buat pasangan-pasangan muda terutama? Ya. Apa kunci sukses dalam pernikahan? Nah, jadi saran saya buat yang muda maupun yang lama, cobalah bertahan di dalam pernikahan. Banyak indahnya kok daripada tidak indahnya. Dari saya itu, mungkin dari Neng Ike. Kalau Bu Ika? Ya, saya sangat mengerti pada akhirnya bahwa pernikahan ini satu institusi yang sangat dicintai Tuhan. Puncak kebahagiaan kami sebagai suami istri, di hadapan teman-temannya beliau mengatakan gini, Neng, hari ini saya last flight. Tugas saya, janji saya untuk selamat sampai akhir last flight saya tidak celaka, sudah saya penuhi. Saya hari ini akan mengambil alih kembali tanggung jawab saya sebagai suami yang saya sudah berikan sekian puluh tahun kepada Neng. Sekarang saya akan 24 jam saya buat Neng. Saatnya Neng bahagia ditemanin saya 24 jam. Meleleh lah kita semua. Emang seniman. Tapi hari ini saya belajar banyak. Terima kasih. Kami semua ya, kita semua belajar banyak tentang arti cinta, ya, kekuatan cinta. Tadi disebutkan cinta yang menyembuhkan. Betul. Dan seterusnya. Jadi hari ini saya juga banyak belajar, ya. Baik, terima kasih Pak Am, Bu Ike, ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Betul ya, ketika Asa memutuskan untuk mempercepat pernikahan, itu justru ketika 1 bulan menjelang pernikahan, cinta terkena kanker atau divonis kanker. Tadi di awal saya sudah mengundang Asa Ramdhani untuk diperkenalkan sebagai salah satu narasumber di topik kali ini. Ini kisah tentang bagaimana sepasang kekasih menghadapi pilihan dalam hidup. Ketika kekasih Asa terkena kanker darah atau leukemia, 1 bulan menjelang pernikahan mereka. Dan di situ tadi saya cerita bahwa calon mertua Asa menawarkan pilihan. Kamu boleh meninggalkan anakku, kamu mencari kehidupanmu sendiri. Karena kemungkinan anakku bisa saja meninggal. Tapi apa yang dilakukan Asa, sebaiknya dia menceritakannya sendiri. Kita sambut Asa Ramdhani. Asa, ketemu lagi. Hai Bang, Sekali lagi terima kasih ya. terima Oke, kasih sudah silakan mengundang duduk. Iya. Jadi saya mendengar pertama kali kisah Asa dan kekasihnya itu melalui sahabat saya ya, sini Pak Jerry. Baik. Jadi betul ya, ketika Asa memutuskan untuk mempercepat pernikahan, itu justru ketika 1 bulan menjelang pernikahan, cinta terkena kanker atau divonis kanker. Iya betul, jadi memang ceritanya cepat sekali sih sebetulnya. Itu juga kita nggak menduga-duga. Setelah cek darah, saya ditelepon di jalan, saya masih di kantor. Ya udah saya nyusul deh habis itu gitu. Setelah saya susul masuk ke UGD, cinta kebetulan masih ke rumah sakit masih sendiri. Cek darah sendiri, pas saya masuk ternyata dia udah nangis, terus kenapa saya tanya gitu, ternyata pas dia ceritakan hasil darahnya kurang baik, perhitungan darahnya blood counts-nya memang jelek gitu. Oke. Tapi belum tahu bahwa itu mengarah ke kanker. Papa minta tolong buat ngeliatin hasil darahnya.
dari Cinta, dan ternyata memang ada indikasi adanya kelainan darah, anomali di darahnya Cinta yang merujuk ke leukemia itu. Ketika sampai pada titik itu, hubungan pacaran kalian udah berapa lama? Udah 4 tahun. 4 tahun. Iya. Menjelang pernikahan, kemudian ada vonis, tanda kutip ya, vonis bahwa Cinta kena kanker leukemia. Yep. Nah, tapi coba ceritakan persisnya ketika situasi dan kondisi ini diketahui oleh keluarga dan ini harus ada perawatan yang serius. Betul. Antara hidup dan mati. Kemudian kamu dikasih pilihan, kamu mau melanjutkan hubungan, boleh. Tidak pun keluarga bisa memahami, keluarga Cinta ya, bisa memahami sehingga kamu bisa melanjutkan hidupmu. Adegan persisnya seperti apa? Tapi soal adegan itu ditunda dulu aja dulu. Oke. Kita lihat dulu liputan berikut ini. Kekuatan cinta dapat mengalahkan segalanya, bahkan menyembuhkan penyakit yang parah. Itulah yang dapat menggambarkan kisah cinta Rininta Amandlasari Justianto dan Aldila Norman Azaramdhani, atau yang biasa dipanggil Cinta dan Aza. Di saat mereka sedang melakukan persiapan pernikahan, Cinta harus menerima takdir bahwa ia menderita penyakit leukemia dengan kasus Philadelphia kromosom. Karena penyakit yang dideritanya, Cinta harus melalui berbagai perawatan dan pengobatan, sehingga rencana pernikahannya dengan Aza pun terancam batal. Namun kondisi yang dialami Cinta justru semakin meneguhkan keputusan Aza untuk segera meresmikan hubungan mereka sebagai suami istri. Akhirnya mereka pun menikah secara sederhana di rumah sakit tempat Cinta dirawat. Aza yang harus memutuskan gitu, yang harus memutuskan itu gitu. Jadi apapun yang dipilih Aza, kita akan support gitu. Dan pas Aza bilang dia mau nikah dengan cepat, ayahnya dulu bahkan ya yang meluk dia gitu, yang saya bersyukur aja. Kini Cinta terlahir kembali setelah melakukan transplantasi sumsum tulang belakang yang didonorkan oleh salah satu adik kandungnya. Ia mulai pulih dan kembali beraktivitas meskipun kemampuan tubuhnya tidak lagi sama seperti dahulu. Semua itu berkat dukungan keluarganya dan tentunya sang suami yang selalu berada di sampingnya. Ombak besar yang sempat menghadang dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak membuat cinta yang mereka miliki redup, justru semakin menyala. Cintalah yang menguatkan mereka. Baik, supaya ceritanya lengkap, kita sambut kekasihmu ya. Rininta atau Cinta? Iya, Cinta. Halo. Apa kabar? Thank you. Baik, Bang. Silakan duduk. Jadi kalian menikah di rumah sakit ya? Betul. Emang hari itu nggak bisa menikah di luar rumah sakit? Keadaannya kayaknya kurang memungkinkan juga, karena kan trombositnya sangat rendah juga kan. Jadi emang ya takut untuk meminimalisir terjadi sesuatu gitu. Jadi lebih baik untuk dilakukan di rumah sakit gitu, Bang. Pada saat itu rencananya mau diselenggarakan di mana pernikahan rencananya awalnya? Waktu itu jadi rencana nikah itu bulan Agustus. Ini kejadiannya kan Juli. Pas banget sebulan sebelumnya gitu. Mestinya awal Agustus di Jakarta juga sih. Kita emang lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan pernikahan kan, yang kita tahu ya, menyiapkan pernikahan itu sangat stressful dan banyak banget yang harus diurusi gitu. Jadi emang lagi sibuk-sibuknya mengurusi pernikahan dan masih kerja juga, masih beraktivitas gitu. Apa benar ada adegan tadi di mana calon mertua mempersilahkan kamu juga untuk mempertimbangkan apakah mau melanjutkan atau tidak? Betul sih, jadi Papa sempat bilang sama saya sih sebetulnya.
Papa itu artinya bapaknya cinta. Cinta. Dengan kondisi cinta yang sekarang dan kamu tahu treatmentnya. Oh, sebelumnya dijelasin dulu treatmentnya cinta seperti ini. Kemungkinan yang harus diambil dari keluarga mau ngambil keputusannya seperti ini bahwa cinta memang harus dirawat di Singapura. Lalu Papa menyampaikan pada saya bahwa ya udah di sini posisinya Papa sangat mengerti kalau kamu mau menunda pernikahan ini dulu ataupun tidak jadi menikah sama cinta dan kamu bisa melakukan kegiatan kamu sehari-hari seperti biasa, seperti kamu sebelumnya gitu. Jadi untuk cinta biar nanti Papa dan keluarga yang berpikir untuk pengobatannya cinta, kamu bisa di sini aja, seperti itu sih. Nah di situ sih ya saya nggak banyak berpikir sih, karena memang kalaupun saya pada akhirnya nikah di bulan depan tanpa ada kondisi seperti ini sama cinta pun, saya akan melakukan hidup saya sampai nanti tua, insya Allah, dengan halangan rintangan apapun yang di depan gitu. Entah nanti saya yang sakit, atau saya yang tiba-tiba terpuruk, atau apa, pasti cinta ada di samping saya udah tahu itu sih sebetulnya. Nah, di situ saya langsung, dari keinginan yang maksudnya nggak terbesit sedikit pun sih buat mundur, ya saya memang mau nemenin cinta untuk treatment di Singapura sampai dia sembuh. Jadi kamu ambil keputusan waktu itu ya? Iya, betul. Belum memberitahu saya keputusannya seperti apa ke Cinta, Papa baru nyampe situ. Cinta ngomong hal yang sama seperti Papa yang barusan ngomong. Dia Coba bilang saya. kalimatnya seperti apa yang kamu ingat? Dia manggil saya di Gos. Jadi kayak, Gos ya udah deh kalau misalnya kamu mau di sini aja nggak apa-apa. Kalau misalnya Maksudnya kamu, di sini aja itu sampai di sini? Iya, sampai di sini aja nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa banget kok kalau kamu nggak bisa nerima aku dengan kondisi aku yang sekarang. Dia bilang seperti itu, dan di titik itu sih saya langsung menyadari bahwa wah nih kayaknya Cinta beneran sayang sama saya gitu, karena saya tahu banget bahwa dalam kondisi itu tuh Cinta butuh banget ada temennya, dan dia bisa meminimalisir rasa kebutuhannya terhadap dirinya sendiri itu untuk mikirin saya sebetulnya. Jadi dia rela berkorban. Rela untuk berkorban, kamu. jelas saya jadi kayak. Cinta, apa yang kamu pikirkan hari itu ketika kamu ngomong, emang kamu udah siap ditinggal dia dengan kondisi kamu harusnya membutuhkan orang yang dekat, yang mensupport kamu. Kenapa kamu berani ambil keputusan untuk bilang, kamu tinggalkan aku juga nggak apa-apa lah? Ya, pas tahu itu tuh rasanya ya emang nggak bisa ngomong apa-apa sih, Bang. Terus aku tuh orangnya nggak enakan dan nggak mau nyusahin orang, paling nggak mau nyusahin orang. Dan Papa juga tahu gitu, semua keluarga tahu aku nggak mau nyusahin orang gitu. Jadi pertama kali yang aku tahu, dan kata yang pertama kali aku ucapkan, maaf, aku nggak mau ngerepotin gitu. Kalau misalnya emang ya udah gitu. Kalau misalnya mau lanjut, aku nggak mau ngerepotin orang, dan aku nggak mau nyusahin keluarga kamu juga. Dan ya udah, maksudnya kita jalanin aja gitu. Kembali ke belakang dikit ya, kalian bertemu di mana nih? SMA. Kita Kami satu kelas di SMA, kelas 1. kelas. Langsung pacaran atau bagaimana? Pacarannya kapan? Wah, Pacarannya setelah bertahun-tahun setelah itu, jadi memang setelah SMA, pertengahan SMA Cinta pindah ke Hawaii, saya masih di Jakarta, itu kami masih berteman dekat sih, memang dari dulu nggak pernah lost contact sih. Jadi tadinya berteman aja Berteman ini? aja, teman main, Teman udah main. sahabatan, malahan selalu pergi bareng, Iya. kayak gitu-gitu. Jadi kapan persisnya ada rasa itu, dan siapa yang menyampaikan pertama kali bahwa aku mencintaimu? Karena udah deket lama, terus kebetulan sini sih pas lagi makan ketoprak ya deket rumah saya deh, di Cinere itu, terus kayak Kok kurang romantis iya ya? sih, memang kita nggak pernah romantis. Soalnya emang saking deketnya kita tuh emang kayak Jadi nggak ada jaim, nggak ada apa pokoknya. Iya, Nah, apa yang terjadi ketika makan ketoprak itu? Terus kayak udah lama deket juga, terus saya bilang aja sama Cinta, ya udah pacaran aja yuk gitu. Ya udah, Terus pacaran. reaksi Cinta? Sambil ngunyah kerupuk nih kalau nggak salah gitu. ya udah Oke, yuk oke. gitu. Maksudnya dengan aku bilang juga sih, maksudnya dengan usia kita yang segini, Aza juga bilang, maksudnya ya aku nggak mau main-main juga sih, emang tujuannya pacaran ya untuk ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Hari ini
kita tidak berhak untuk menasehati Cinta dan Aza. Tapi hari ini Cinta dan Aza yang memberikan pelajaran untuk kita semua yang hadir di sini. Ya, ini masih berkaitan dengan lanjutan ya. Karena setelah menikah, kemudian Cinta langsung ke Singapura mengalami perawatan. Tadi kan disebutkan dokter bilang kemungkinannya bisa 1 tahun ya untuk pemulihan. Nah, berapa lama Cinta dirawat di Singapura? 1,5 tahun sih sampai kita for good lagi Iya. pulang ke Jakarta. 1,5 tahun pulang ke Jakarta. Tapi itu kan masih harus ada kontrol gitu ya. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Iya. Baik. Nah, selama 1,5 tahun itu Aza menemani. Betul. Saya menemani Cinta di sana sih. Nah, itu kan artinya mengorbankan atau mempertaruhkan karir lah. Ya. Bagaimana Asa waktu itu memutuskan, enggak, apapun yang terjadi aku menemani Cinta? Oke, jadi sebenarnya keputusannya ya pada akhirnya juga nggak sulit sih, karena memang saya kerja di EPC company konstruksi migas yang fast pace banget sebagai procurement. Dan kalaupun saya akan stay bekerja di situ, itu saya nggak mungkin bisa nemenin Cinta di Singapura. Jadi priority saya juga pasti kan bakal berubah juga kan pada akhirnya gitu. Jadi prioritas saya pertama memang pengen nemenin Cinta di Singapura, ya pada akhirnya juga saya resign. Saya harus Itu resign. sudah berapa lama bekerja itu? Itu sudah masuk ke tahun ketiga. Kita kembali ke Singapura dulu. Oke. Apa yang terjadi di Singapura ini? Apa tantangan terberat yang kalian berdua? Tentu ada porsi keluarga juga ya. Tapi kalian berdua ini apa tantangan terberat yang dihadapi? Sebetulnya tantangan terberat lebih ke bagaimana nih kita memulai hari-hari kita sebagai suami istri, yang itu kan sebuah hal yang baru juga buat kita gitu. Yeah. Yang normal-normalnya lah gitu. Maksudnya orang yang baru menikah normal-normalnya langsung honeymoon phase dulu ya, maksudnya di fase honeymoon dulu, di mana lagi seneng-senengnya, terus nanti baru adalah lika-liku segala macamnya gitu kan. Tapi kita alhamdulillah ya, kita sih selalu mensyukuri gitu bahwa kita dikasih fase yang paling berat dulu. Nanti kita berpikirnya nanti ke depannya mungkin hal-hal yang nantinya akan terjadi gitu udah menjadi hal yang mudah bagi kita ke depannya gitu. Jadi kita selalu mikirnya ya udah nih kita dikasih sesuatu karunia penyakit gitu ya. Kita bilangnya sih kayak menang lotre, menang undian gitu, kita dikasih ini gitu. Karena nanti ke depannya insya Allah akan lebih mudah lagi jalan kita gitu. Itu keyakinan. Kalau dari Asa yang menemani, Saya lihat ke belakang lagi sih sebenarnya saya bisa ngeliat ya hardest part dan hardest jobnya itu sebenarnya dari Cinta yang harus fight kan. Itu kan intinya di situ. Pada saat Cinta harus fight, apapun support yang di bawah-bawah, di samping, di sekitarnya itu harus environment-nya harus dibangun sih sebetulnya. jadi kamu punya kesadaran itu ya? Ya harus, dan itu sebenarnya otomatis sih seperti itu. Dan, Dengan mengorbankan perasaanmu sendiri. untuk mengorbankan perasaan saya sih, saya sangat bersyukur sekali ada keluarga yang di belakang saya sebagai support system saya juga dan Cinta. Jadi saya nggak ngerasa terbebani itu karena Sendirian memang ya, saya nggak ngerasa sendirian karena saya udah tahu kayak papa, mama, bapak, ibu, adik-adik semuanya kakak saya di lingkungan saya juga pasti support saya sama Cinta gitu. Saya juga tidak merasa sulit sih untuk menjalani itu. Oke. Nah, Pak Jerry ada di sini kan. Pak Jerry, ini konfirmasi aja soal adegan tadi. Karena tidak semua orang tua bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Ya. Kalau saya pribadi menakar-nakar apa yang ada dalam pikiran saya, kalau anak saya dalam posisi itu, saya ingin agar kekasihnya ini menemani. Atau bahkan bisa kamu harus segera menikah supaya saling memperkuat atau paling tidak mendukung apa yang menjadi kebutuhan anak. Tapi Pak Jerry sendiri kok berani waktu itu memikirkan juga bahwa Asa, kamu kalau mau melanjutkan hidupmu silakan. Iya. Apa yang menjadi alasan keputusan waktu itu?
Ya, pada waktu itu kan Asa kan masih muda sekali ya, dan waktu proses melamar sendiri saya tahu Asa itu pekerja keras gitu. Kan waktu itu pas saya diajak Asa makan malam untuk mau bicara, maksudnya untuk mau melamar gitu. Saya ingat waktu itu lagi hujan-hujan, dia itu cepat-cepat datang kehujanan gitu ke restoran gitu, dan bahasa kuyup saya tahu anak ini pekerja keras dan perusahaannya sayang kepada dia gitu. Dan seperti yang tadi Asa bilang gitu, kalau sebagai seorang pria kan karir juga merupakan salah satu yang penting kan gitu. Dan saya melihat kurang lebihnya gini ya, Asa kalau pun cinta harus dirawat selama 1 tahun lebih menurut dokter gitu. Jadi ini keputusan Asa sebenarnya, apakah mau menunda ataupun Asa mau konsentrasi kepada kerjaannya. Waktu itu belum Bapak masih ini ya. Om akan dukung sepenuhnya apapun yang kamu decide gitu. Dan itu kejadiannya saya ingat jam 10:30 malam tuh ya, waktu muncul surat yang ketiga kali dari hasil tes gitu. Dan waktunya nggak panjang, dia harus decide. Dan saya cukup surprise, nggak sampai 10 menit dia langsung jawab, saya mau ikut cinta ke Singapura dan saya mau menikahi cinta dengan secepatnya. Nah, sebagai orang tua bagaimana Anda melihat, ini kan nggak semua orang ngalamin ya. Banyak yang lancar-lancar aja ya. Pada saat mau menikah dan selanjutnya hidupnya normal-normal aja. Nah, sebagai orang tua sekaligus mungkin orang yang dituakan, bagaimana Anda melihat perjuangan sepasang kekasih atau suami istri ini sekarang? Saya ingat sekali waktu besoknya gitu ya, setelah kita cepat-cepat ngebuat pernikahan, waktu itu di tempat meeting ya, rumah sakit gitu ya. Jadi ini keadaan darurat ini ya? Keadaan darurat gitu, kebetulan Mas Lukman waktu itu yang kasih 1-2 patah kata. Saya ingat banget kata-kata beliau dan itu saya camkan banget. Dia bilang, hari ini kita tidak berhak untuk menasehati Cinta dan Asa. Tapi hari ini Cinta dan Asa yang memberikan pelajaran untuk kita semua yang hadir di sini. Jadi saya harap sebenarnya Cinta dan Asa justru menginspire saya sebagai orang tua dan juga nanti insya Allah adik-adiknya semua. Baik, terima kasih Pak Jai. Iya. Saya juga belajar banyak hari ini ya. Lepas usia kita beda jauh, tapi belajar itu kan tidak harus karena siapa yang lebih tua dari siapa. Tapi hari ini kekuatan cinta yang luar biasa. Nah, soal kekuatan cinta yang menyembuhkan. Tadi kan Pak Am dan Bu Ike juga bilang kan, cinta itu menyembuhkan. Nah, seberapa jauh kekuatan cinta Asa yang diperlihatkan itu membuat cinta itu semakin kuat untuk melalui masa-masa sulit dalam pengobatan? Seberapa jauhnya? Sangat jauh. Sangat jauh. Karena ya benar-benar dia ada di sebelah aku 24 jam gitu. Di rumah sakit pun nggak ada kepikiran buat Aza buat jalan-jalan atau keluar dari rumah sakit, selalu ada di kamar rumah sakit gitu. Makan, tidur, nonton TV ya gitu aja terus kerjaannya ya. Jadi setiap hari nggak mau ninggalin aku gitu, selalu di rumah sakit gitu. Selain Aza juga keluarga semua sangat support aku gitu di sana gitu. Dalam bentuk hal-hal seperti itu aja itu sangat membangun semangat aku di sana untuk melalui semuanya gitu. Baik, baik. Ini kan tadi nggak enak sebenarnya nanyanya, tapi dokter mengatakan kemungkinan ya Cinta nggak bisa punya anak. Ya, kita lanjutkan cerita di Singapura ya, karena menurut saya ini justru menunjukkan kekuatan cinta dan cinta yang menyembuhkan tadi. Karena Cinta kan mengalami pencangkokan tulang sumsum ya, bone marrow transplantasi ya. Iya betul. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan dokter terhadap Cinta? Jadi sebetulnya karena jenis leukemianya yang aku divonis itu termasuk langka ya? Iya, Philadelphia kromosom itu termasuk langka gitu. Jadi cara yang paling tepat ya atau efektif pada saat itu adalah maksudnya dengan melakukan bone marrow transplant itu gitu. Jadi
Apa itu? Jadi plasma darah aku digantikan dengan plasma darah donor gitu. Oke. Sehingga nanti plasma darah yang baru bisa mengeluarkan, maksudnya menjadi pabrik darah yang baru yang lebih sehat gitu. Oke. Tapi ya proses untuk transplant itu nggak semudah itu gitu loh. Jadi harus mencari donor yang paling tepat untuk menjadi donor plasma ini gitu. Berapa lama cari pendonor? Sebetulnya yang paling efektif sebetulnya adalah dari siblings atau dari kakak adik Saudara-saudara, Dan ya. kebetulan aku punya 3 adik yang pada saat itu juga ada di Singapura, tapi 2 tuh sebetulnya lagi kuliah di luar gitu. Tapi saat itu ada di sana menemani gitu kan. Jadi mereka bisa ikut tes juga gitu. Jadi mereka 3-tiganya dites nih. Dan alhamdulillah semuanya 100% match gitu. Dan itu sebetulnya bisa dibilang jarang terjadi gitu. Biasanya kakak adik pun gitu, biasanya hanya 75% lah kecocokannya gitu. Jadi sekarang ya tinggal dipilih aja di antara 3 itu siapa yang menjadi pendonornya. Akhirnya pendonornya adalah adik aku yang paling kecil gitu. Baik, ini proses 1,5 tahun. Termasuk tadi dampak dari pengobatan, akhirnya rambut rontok ya? Iya. Berapa kali rambut rontok jadi gundul seperti itu? Itu sebetulnya pengobatan Cycle pertama ya? Iya, cycle pertama kimo tuh udah langsung itu udah 2 minggu setelah kimo yang pertama itu udah mulai rontok gitu. Dan rontoknya tuh bukan yang rontok yang cuma 1 helai 2 helai gitu, tapi kayak Langsung brek. iya pegang rambut aja tuh langsung zet jatuh gitu. Terus sampai di tempat tidur tuh udah isinya rambut gitu kan. Sampai akhirnya kayak aku bilang ke Aza kan, aku kayak nggak kuat deh kalau kayak gini, maksudnya risih kan. Jadi rambutnya pada jatuh semua gitu. Bilang aku kayak mau botak aja, langsung dibotakin aja gitu. Terus ya udah akhirnya Aza yang botakin. Terus saya tiba-tiba pada saat itu dia botakin aku, terus ternyata dia di belakang juga cukur rambut sendiri gitu. Terus pas aku nengok, loh kok jadi botak juga dia. Ada 2 orang botak. Iya, ada 2 orang botak gitu. Kenapa kamu lakukan itu, Asa? Ya nggak apa-apa, saya juga pengen nemenin Cinta aja sih. Karena saya tahu kan bahwa emang rambut itu adalah salah satu yang paling penting buat perempuan gitu. Rambut adalah mahkota kata Betul. Nah, Jadi- ini 2 orang botak ini ya. Kalau aku datang di situ kena foto juga 3 orang botak. katanya. Dan nggak cuma Aza sih yang botakin, Papa papa, juga. bapak. Oh, Kakak semua juga semuanya. ikutan. Tuh, Sampai nanti- teman-teman juga ada yang ikutan botak juga. Coba cari fotonya tuh. Yang botak semua. Terus masukkan fotoku di situ. Iya. Nah, kemudian kalau sekarang ditanya bagaimana kesehatan Cinta? Alhamdulillah semuanya berjalan, progresnya sangat baik gitu. Tidak seperti yang kita takuti sebelumnya gitu. Yang awal-awal kan takut ya, sering ngeliat gitu film-film atau kayak liputan tentang bagaimana orang menghadapi kanker itu sendiri gitu. Ternyata pas dijalanin ya memang ada efek-efek itu gitu ya, mual-mual, muntah-muntah, yang rambut rontok, semuanya itu ada gitu. Tapi ternyata pas dijalanin, itu tadi mungkin ada support dari Aza, dari keluarga, semuanya tuh kayak terasa cepat aja semuanya gitu. Dan sebetulnya yang paling berat itu tuh bukan saat kimonya gitu. Pas yang paling berat itu adalah pas proses untuk bone marrow transplantnya itu gitu. Karena sebelum di bone marrow transplant itu kan akan dimasukkan si plasma barunya. Jadi tubuh kita memang harus di reset dari nol lagi gitu kan, dengan menggunakan kimo yang dosisnya tuh jauh lebih tinggi dan radiasi seluruh badan gitu. Jadi pada saat itu aku juga diisolasi di ruangan yang sangat khusus. Jadi hanya ada aku gitu dalam sebulan itu ada di situ, dan sampai imunitas, bisa dibilang imunitas aku tuh di set ke nol gitu. Jadi Nol. benar-benar nggak ada imunitas sama Steril. sekali. Steril. Di dalam tubuh aku juga. Jadi semuanya dinolin gitu. Jadi rasanya juga antara inget dan enggak gitu lah. Ngawang-ngawang, diare sebulan penuh yang Cuci semua itu Dicuci ya. semuanya. Nggak ada makanan, diinfus. diinfus, dan karena diare itu tadi jadi kayak liquid diet aja gitu. Pakai Air air kaldu. kaldu gitu. 1 bulan. 1 bulan di situ. Itu Sampai yang paling berat. iya, sampai menunggu si darah atau plasma pendonornya itu tumbuh di badan aku gitu. Itu waktunya ya sekitar sebulan itu gitu. Baik, ini kan tadi nggak enak sebenarnya nanyanya, tapi dokter mengatakan kemungkinan ya Cinta nggak bisa punya anak. Seberapa besar kemungkinan itu menurut dokter? Kok aja yang jawab ya?
Jadi memang by statically itu memang dokter ngeluarin data lah ya untuk pasien yang sudah dilakukan high dose kemoterapi dan full body radiation lalu melakukan cangkok sumsum tulang belakang itu memang ada angkanya sekitar 2% untuk chance untuk bisa kembali pulih kondisi rahimnya yang suasananya bisa dilakukan pembuahan untuk hamil lagi dan melahirkan seperti itu. Ada chance seperti itu. Sebenarnya itu yang ngebuat cinta juga, itu salah satu titik terendahnya cinta sih, saya tahu sih sebenarnya itu salah satu titik terendah cinta, lagi-lagi pun bukan karena dia mengalami hal tersebut, tapi karena dia mikirin saya gitu. Dia mikir kayak, kamu gimana nih, nggak apa-apa nggak kayak gini-gini gitu. Dan sebenarnya OB-GYN juga sempat masuk sebelumnya ke kami untuk konsultasi, kita sebenarnya bisa preserve dari tisu dari ovariumnya cinta, bisa di-preserve nanti pada saat udah selesai cinta, udah fit setelah mengalami bone marrow transplant, udah pulih, itu bisa diimplant lagi kepada rahimnya cinta dan itu nanti egg-nya bakal nunggu. Tapi untuk case leukemia ini itu nambah chance untuk bisa sebagai media leukemia itu bisa relapse. Dan balik lagi dan itu bukan jadi ini pilihan ini ya. Balik lagi ke prioritas, skala prioritas yang pertama cinta sembuh untuk selamanya, berarti itu udah nggak masuk perhitungan kami gitu ke depannya. Bukan pilihan. Bukan pilihan sama karena sekali. Ada risiko kambuh lagi. Ya setelah apa yang cinta lakuin dan saya witness gitu, saya nggak mau ngelihat cinta seperti itu lagi, udah cukup gitu. Karena memang saya cuma bisa ngelihat dia perjuangannya seperti apa itu memang berat sekali dan sebisa mungkin ya tidak mengalami hal yang sama. Baik, jadi secara mental kalian sudah mempersiapkan diri juga ya? Ya itu sangat, ya tadi Aza bilang momen yang paling berat juga sih. Jadi itu sempet yang kayak aku bilang ke Aza juga, ke mama papa gitu, kayaknya aku nggak mau transplant deh kalau kayak gini gitu kan. Karena emang dari dulu tujuan aku ya pengen gitu punya keluarga gitu, bisa punya anak gitu kan. Terus tapi lagi-lagi mereka menguatkan lagi gitu kan, katanya kalau misalnya kamu sakit terus siapa yang mau ngurus anak ya, maksudnya kita harus pikir reasonable juga gitu. Yang penting kamu sehat dulu, nanti kalau rezeki juga pasti dikasih gitu. Sampai ibu mertuaku juga ngomong kayak gitu. Udah nggak apa-apa nggak usah mikirin. Maksudnya aku juga bilang kan ke Azan gitu. Ya maaf kalau jadi kayak gini gitu, aku juga nggak tahu nih sampai kayak gini gitu kan, kayak ke ibu bapak juga. Terus mereka juga bilang, ya anak lagi-lagi kan titipan dari Allah gitu. Jadi kalau misalnya emang Allah mau kasih, pasti ada jalannya. Walaupun 2% ya. Iya, pasti ada jalannya gitu. Iya, karena kalau ada 2% kemungkinan itu, kenapa kita harus ngeliat yang 98%-nya itu kan sebetulnya. Jadi ya positif aja lah, apapun yang nanti ke depannya ya, selama ada cinta, ya aku bakal ngejalanin sama dia gitu. Jadi ya chance buat ngelakuin hidup ke depannya lagi ya, aku tahu aku nggak sendiri dan cinta juga tahu dia nggak sendiri gitu. Apapun. Oke, kita berikan aplaus dulu dan jawabannya. Aku minta maaf karena menanyakan hal ini, tapi jawaban kalian menjadi penting. Kenapa? Banyak pasangan yang menjadikan persoalan seperti ini alasan untuk berpisah. Padahal kalian melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi mudah-mudahan ini salah satu juga perspektif yang harus dilihat oleh pasangan-pasangan yang mungkin punya persoalan yang sama dan memutuskan hendak berpisah. Mudah-mudahan ini bukan alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk mengakhiri hubungan percintaan yang harusnya semakin kokoh, semakin kuat ketika datang persoalan ya. Terima kasih untuk mau berbagi, maafkan aku bertanya hal yang mungkin tidak nyaman untuk didengar. Ya. Jadi cinta sekarang bekerja. Apa kegiatan sehari-hari? Sekarang mengajar TK. Mengajar TK. Oke, kenapa milih profesi ini? Karena sebetulnya ini passion aku banget dari dulu gitu. Jadi dulu saat kuliah gitu pernah part time menjadi guru TK juga pas sekolah di luar. Karena emang dari dulu seneng ngajar gitu dan suka sama anak kecil gitu kan. Jadi emang passionnya di situ. Ini terakhir boleh dijawab bareng, boleh juga satu-satu terserah. Apa pelajaran hidup yang paling penting
setelah kalian dalam usia yang masih muda, melalui masa-masa sulit ya, dalam kehidupan dan perkawinan, ya tentu hari ini aku lihat bahagia. Tapi pelajaran penting apa yang kalian dapatkan dari situasi dan kondisi yang terjadi? Kamu dulu, kamu dulu. Paling penting ya, pada akhirnya, mau bagaimanapun terpuruknya saya sama cinta sih, yang paling selalu ada di sisi kita ya keluarga gitu sih. Jadi support system yang terbaik dan environment yang paling sehat sih sebetulnya ya, alhamdulillah ya keluarga selalu ada buat kami. Jadi kalau ada support system yang kuat, maka kalian juga menjadi kuat ya. Betul. Itu penting berarti ya, Penting keluarga. sekali. Keluarga penting sekali. Keluarga penting sekali. Oke. Kalau cinta sendiri, apa Kalau pelajaran yang bisa kita petik? pelajarannya sih dari the whole journey yang pernah maksudnya kita alami gitu. Yang paling penting adalah selalu ada gitu. Jadi kita sebagai pasangan, sebagai keluarga itu tadi selalu present, harus ada di sisi dalam keadaan apapun gitu. Jadi sakit atau nggak sakit, sehat gitu, dalam suka dan duka gitu. Selalu menjadi pendengar yang baik dan itu selalu ada mensupport kita gitu. Jadi selalu ada yang Saling paling penting. menguatkan ya. Iya. Baik, terima kasih Asya, terima kasih juga Cinta ya sudah berbagi cerita di sini. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik, penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita, hasilnya sudah mengubah kehidupan mereka. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Oke, aku juga mau berbuat baik untuk penonton, yaitu berbagi buku. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, caranya mudah, ikut kuisnya di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi menonton acara ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, juga jangan khawatir, karena Anda bisa menyaksikan topik ini dari awal di tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan energi positif bagi kita semua. Sampai jumpa.